Nikita Mirzani itu tak layak buat dibebaskan. Nikita Mirzani itu layak mendapatkan hukuman karena mulutnya terlalu kasar dan sering memicu kontroversi. Kenapa? Aduh cek, Kenapa? kan kamu tahu, aku tuh udah kelamaan di hutan pondok bambu. Si Nyai Ratu Kontroversi dan Sensasi Nikita Mirzani lagi-lagi bikin gaduh jagat maya. Nikita yang sedang menjalani hukuman di rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, mengaku mendapat intimidasi dari petugas kantor wilayah Direktorat Permasyarakatan gara-gara postingannya di media sosial. Pemeriksaan yang dilakukan di luar jam yang tidak wajar atau di luar dari jam kerja operasional itu menciptakan presiden buruk dan terkesan bahwa kasus ini tebang pilih atau lebih tepatnya itu dikatakan sebagai upaya intimidasi. Pada tanggal 30 Juli, kurang lebih jam 7 malam, kami melakukan razia di rutan Pondok Bambu. Kemudian dari hasil razia tersebut kita tidak menemukan hal-hal yang dilarang oleh rutan maupun lapas, terutama alat komunikasi handphone ilegal. Dalam proses pemeriksaan yang disampaikan tidak ada intimidasi, semuanya dilakukan sesuai dengan prosedur SOP. Jadi kita adalah duta layanan yang mempublikasikan terkait layanan Wartel Suspas. Jadi tidak mungkin kami mengintimidasi yang bersangkutan terkait penggunaan alat komunikasi. Diangkat jadi duta Wartel Suspas, namun gara-gara kicauan di medsos, Nikita bikin gerah Dirjen Pas. Akankah karena hal ini, Nikita tidak akan mendapatkan remisi, serta harapan Nikita bisa keluar buih dan segera kumpul lagi sama anak-anaknya hanya tinggal mimpi. Kenapa? Aduh cek, Kenapa? kan kamu tahu, aku tuh udah kelamaan di hutan pondok bambu. Iya Aku sih. udah nggak pakai barang-barang branded. Biasanya Iya. kalau jam segini, aku tuh udah di mall, pakai tas bagus. Sekarang nggak bisa. Kakak, sabar ya. Tapi tenang aja, di sini di dalam rutan kita tetap masih bisa bergaya. Wow. Mau tahu? Mau tahu banget. Ayo. Ayo. Kegiatan kerja. Siang. Selamat siang Bapak. Ada Mbak Niki. Bisa bikin juga Mbak Niki ya? Tantangan yang dibikin sama langsung sama warga binaan yang ada di rutan pondok bambu. Aku mau kasih tahu juga Pak, kalau tas rajutan ini nih bisa dijual. Masyarakat punya persepsi yang positif terhadap pemasyarakatan. Betul sekali, karena nggak semua orang di penjara itu bersalah. Setuju? Nikita Mirzani itu tak layak buat dibebaskan. Nikita Mirzani itu layak mendapatkan hukuman karena mulutnya terlalu kasar dan sering memicu kontroversi. Nikita Mirzani itu harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya karena dianggap terlalu sering merendahkan orang lain. Itulah sebagian komentar netizen yang sering kita temukan di media sosial hingga hari ini. Tapi benarkah Agustus akan menjadi bulan kebebasan Nikita Mirzani? Ataukah itu hanya harapan yang terlalu cepat dirayakan? Disclaimer, konten ini merupakan perspektif dan analisis pribadi saya berdasarkan fakta yang telah dipublikasikan serta opini yang beredar di tengah masyarakat. Bukan putusan hukum dan bukan kepastian hasil perkara. Agustus bagi bangsa Indonesia adalah bulan kemerdekaan. Tetapi bagi para pendukung Nikita Mirzani, Agustus itu menjadi bulan yang penuh harapan. Isu tentang kemungkinan kebebasannya kembali ramai diperbincangkan. Namun hingga saat ini proses hukumnya masih berjalan dan belum ada putusan resmi yang menyatakan Nikita Mirzani akan bebas. Jika suatu saat nanti pengadilan memutuskan Nikita Mirzani bebas, menurut analisis pribadi saya, saat itulah babak baru akan dimulai. Ada yang percaya Nikita akan memilih menikmati kebebasannya
Ada yang membangun karir kembali dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Namun ada pula yang berasumsi Nikita Mirzani akan menempuh langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menurutnya telah merugikannya. Tentu jika hal itu dilakukan, harus melalui mekanisme hukum yang berlaku. Di media sosial, perdebatan tak pernah berakhir. Yang pro berkata, Nikita harus diberi kesempatan memulai hidup baru. Yang kontra menjawab, biarkan hukum menentukan, jangan opini publik. Itulah yang membuat nama Nikita Mirzani tak pernah benar-benar hilang dari pemberitaan. Sekarang, saya ingin bertanya. Jika suatu saat nanti Nikita Mirzani benar-benar dinyatakan bebas, menurut kalian apakah ia akan memilih memaafkan atau justru menggugat balik pihak-pihak yang dianggap telah merugikannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tapi ingat, berbeda pendapat itu wajar karena pada akhirnya yang menentukan akhir cerita ini bukan netizen, melainkan putusan hukum. Akhirnya guys, akhirnya kebebasan Nikita Mirzani sudah di depan mata. Ini para kacung-kacung yang pengkhianat skincare bakalan dilibas nikmir biar cengep-cengep guys. Persoalan 4M ini sudah selesai sebenarnya ya. Laporan di kepolisian pun saat itu juga sudah selesai, sudah ada dicabut laporan itu. Jadi semua sudah clear. Itu mungkin yang pertama itu. Yang kedua terkait ada isu-isu tambahan. Isu-isu tambahan antara perbedaan perbedaan pikiran atau miss dalam berkomunikasi antara saya dengan Bang Andi, pengacara dari Mbak Niki, pun hari ini sudah kami selesaikan. Saya pribadi yang menelpon Bang Andi tadi. Begitu. Oke Bang, permasalahannya kan Abang dulu orang yang begitu getol membela Nikita dan ada di barisan Usman dan Bang Andi, tapi sekarang justru berbelok seolah melawan Nikita dan para pengacaranya. Iya, saya tidak pernah membelot dari keadilan. Saya tidak pernah lari dari prinsip keadilan. Saya tidak pernah lari mengejar keadilan. Karena prinsip saya itu berbicara tentang keadilan itu bukan perintah manusia, melainkan perintah langit, perintah agama yang saya jalankan. Nah, ketika ada anggapan hingga detik ini, saya pun berhati-hati sebenarnya untuk secara apa saya bilang jawab jinawab di media sosial. Makanya tidak banyak yang saya tanggapi fans-fansnya Mbak Niki. Karena saya pribadi kalau saya tanggapi itu saya akan jawab jinawab yang nggak ada poinnya. Mereka tidak tahu substansi masalahnya kan. Nah, saya Bang Andi lah yang tahu bagaimana kita mendukung, mensupport Mbak Niki. Sebagai manusia tentunya ada kadang-kadang situasi di mana emosi kita tidak stabil, itu biasa ya. Sehingga kadang-kadang kita melontarkan ucapan yang juga pada akhirnya salah ditafsirkan. Begitu. Oke Bang, keputusan Abang mendampingi Bunda Queen dan menyerang tim Nikita, bahkan Nikita sendiri di Polda itu seperti apa Bang? Pertimbangannya seperti apa Bang? Artinya Abang mau mendampingi Bunda Queen sementara sedang berhadapan dengan Nikita yang bermasalah. Baik, saya sebenarnya bukan baru berkomunikasi dengan Bunda Queen. Sudah lama saya berkomunikasi.